Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Pagi. Banjir masih merendam pemukiman warga di kawasan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang selama ini mengungsi mulai menengok kondisi rumah mereka. Banjir masih merendam kawasan permukiman dekat Jembatan Tanggulangin, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga menerjang banjir untuk menengok kondisi rumahnya meskipun dari kejauhan. Pada Rabu sore ketinggian air di beberapa titik masih sepinggang orang dewasa. Sementara setelah upaya perbaikan tanggul, banjir di Jalan Pantura mulai berkurang. Namun sebagian kawasan pemukiman terdalam masih tergenang. Warga berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali ke rumah dan meneruskan aktivitas seperti biasanya. Ini ibu datang ke sini ngapain? Mau nengok rumahnya lagi? Mau lihat rumahnya, airnya sudah surut apa masih sama seperti kemarin? Kalau menurut ibu gimana ya airnya nih? Ini udah turun sekitar 10 cm, 1 meteran lah. Oh gitu. Ibu tadi selama ini nginap di mana pengungsiannya? Saya ngungsi dari desa Tanjung. Sementara itu warga yang terdampak banjir masih bertahan di pengungsian karena tidak bisa kembali ke rumah. Mereka bertahan dengan kondisi seadanya mengandalkan bantuan dari relawan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemotor yang melaju kencang tewas usai bertabrakan dengan mobil yang ditumpangi satu keluarga. Korban tewas akibat luka parah di kepala dan patah tulang kaki. Seorang pemotor tewas mengenaskan usai tabrakan dengan mobil di Jalan Lingkar Luar Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban yang diketahui identitasnya bernama Roni Chandra, 32 tahun, tewas akibat luka parah di kepala. Sementara satu rekannya kondisinya sekarat. Menurut pengendara mobil, kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang pemotor yang melaju dengan kecepatan tinggi serta oleng dan menabrak mobilnya. Tahu dia dari arah yang berlawanan langsung goyang gini. Oleng, Bay. Oleng kayaknya tuh. Langsung nabrak. Padahal di sini kan posisi sebelah kiri kan kosong. Wah. Masih banyak kosong tuh. Seharusnya kenapa dia nggak ngambil kiri gitu tuh, nah. Jadi menabrak mobil kita. Korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Sementara kasus kecelakaan ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor di Kota Medan tewas usai terlindas bus Transmetro Deli. Korban diduga gagal menyalip sebelum akhirnya terjatuh dan terseret. Warga di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan kecelakaan pemotor terlindas bus. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Orang tua korban yang tiba di lokasi langsung histeris melihat buah hatinya tewas mengenaskan. Dalam rekaman CCTV, terlihat pemotor sempat terjatuh dan terseret sejauh 10 meter hingga terlindas bus Metro Deli. Menurut saksi di lokasi, korban diduga gagal menyalip hingga menyebabkan korban terjatuh dan terpental ke kanan. Cuman pas kejadiannya jatuh, terlindas sama bus Metro Delinya, Metro Delinya itu kita melihat. Ya, dia cuma terlindas itu. Yang buat kematiannya itu ya terlindas itu. Waktu jatuh itu kan ada bunyi kereta jatuh, sempat ngelihat, sempat dia guling-guling, terlindas lah ya. Terseret baru terlindas. Iya, keretanya ke kiri, orangnya ke kanan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Viral, istri polisi digerebek saat selingkuh dengan ASN. Saat digerebek, istri polisi nekat bersembunyi dan memanjat tembok kamar mandi. Istri anggota polisi berinisial IR digerebek di rumah kontrakan selingkuhannya AY, seorang ASN di perumahan Kola Kolasa di Jalan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bahkan saat digerebek, wanita 41 tahun ini nekat memanjat tembok kamar mandi. Hasil pemeriksaan sementara, pasangan selingkuh ini merupakan sesama rekan kerja di kantor Dinas PU Kabupaten Jeneponto. Sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan
di salah satu rumah. Ini masih terikat perkawinan dan suaminya adalah salah satu anggota Polri. Kini pasangan selingkuh diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Harga beras melambung tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan harga beras yang sebelumnya hanya Rp12.000 kini melonjak mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Ya, kenaikan harga beras ini dipicu minimnya pasokan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Majenang, harga beras yang sebelumnya dijual Rp12.000 hingga Rp13.000 naik menjadi Rp16.000. Menurut penjual, kenaikan harga beras sudah sepekan terjadi. Mereka mengeluhkan kenaikan harga beras lantaran daya beli menurun. Sementara pembeli terpaksa mengurangi jumlah agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan harga beras mahal, daya beli masyarakat berkurang. Mungkin karena harga terlalu mahal, daya beli tidak terjangkau. Tadinya berapa? Dengan harga beras sekarang naik, menurut Ibu bagaimana, Bu? Warga berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga beras di pasaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur untuk mengecek langsung stok beras yang belakangan dikabarkan langka dan juga mahal. Jokowi menegaskan bahwa stok beras saat ini aman dan terkendali. Dengan ditemani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pasar Induk Beras Cipinang di tengah kelangkaan beras yang terjadi di masyarakat. Dalam kunjungannya, Presiden langsung memantau stok dan pasokan beras, di mana kelangkaan beras yang terjadi saat ini menurut Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Kelangkaan beras ini terjadi karena suplai dan demand di pasar hingga distribusi yang terhambat. Pemerintah memastikan masalah distribusi yang macet akan segera teratasi dan Presiden memastikan pasokan beras tetap melimpah. Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada. Karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa bantuan beras yang disalurkan demi menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, soal tingginya harga beras semua terjadi karena panen raya belum terjadi. Hal tersebut membuat pasokan beras yang ditawarkan di pasar lebih sedikit dan harganya pun jadi mahal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertanian berjanji meningkatkan produksi beras secara nasional untuk mengantisipasi kelangkaan beras. Strategi yang disiapkan menambah kuota pupuk subsidi dan perbanyak irigasi. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi beras pada tahun ini, di mana salah satunya dengan mengoptimalkan irigasi dan menambah kuota pupuk subsidi kepada petani. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan fokus untuk meningkatkan produksi beras yang bersumber di Pulau Jawa dan Lampung, di mana Kementerian Pertanian akan menambah kuota benih dan juga pupuk subsidi kepada para petani. Selain itu tentunya juga akan mengoptimalkan mesin pompa di sekitar sumber air. Seperti bagaimana Solo, Cimanuk, dan lain-lain, kita memasang pompa untuk menaikkan airnya ke sawah. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi, ketiga ada insentif benih gratis untuk petani yang ingin melakukan perluasan PAT, perluasan areal tanaman padi atau jagung. Kami siapkan 2 juta hektar untuk jagung, 2 juta hektar untuk benih padi. Kemudian berikutnya kita bagaimana menyiapkan pupuk tepat waktu.
Di sisi lain, Menteri Pertanian menilai peningkatan produksi beras dapat menurunkan harga beras yang hingga saat ini mengalami kenaikan yang drastis. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dias Triawan, IDX Channel. PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan China Development Bank untuk pembiayaan cost of run atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, pencairan pinjaman telah diterima KAI pada 7 Februari 2024 yang lalu. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pencairan pada 7 Februari tersebut dibagi menjadi dua, yakni fasilitas A sebesar 230,995 juta US dollar atau setara 3,60 triliun rupiah. Fasilitas B sebesar RMB ekuivalen dengan 217,8 juta US dollar atau sekitar 3,38 triliun rupiah. Jika di total kedua fasilitas pinjaman tersebut mencapai 6,98 triliun rupiah. Dalam keterangan tersebut, pencairan utang tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI pada 7 Februari 2024. Seperti diketahui, Konsorsium Indonesia dan juga China telah menyepakati total cost of run proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 1,2 miliar US dollar atau setara 18,2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 560 juta US dollar atau setara 8,34 triliun merupakan utang dari China Development Bank kepada Konsorsium Indonesia, sedangkan sisanya 640 juta US dollar ditanggung Konsorsium China. China juga meminta utang tersebut dijamin APBN Indonesia. Pemesanan tiket untuk 10 hari sebelum Lebaran mulai tanggal 31 Maret 2024 sudah dapat dipesan hari ini. Untuk pembelian tiket dilakukan melalui aplikasi akses baik KAI maupun mitra resmi penjualan lain yang bekerja sama dengan KAI. Tarif kereta api komersial bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan jenis kelas kereta, rute, serta tanggal keberangkatannya.